Puji nama Tuhan. Terima kasih. Semua itu kan kebaikan Tuhan kalau kita boleh ada pada malam hari ini. Sekali lagi, persekutuan yang ada, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita semua di tempat ini. Karena bersekutu ataupun beribadah itu salah satu hal di mana kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, di mana kita mungkin dalam keadaan kuat, kita boleh menjadi membantu untuk saudara-saudara kita yang dalam rumah ataupun dalam hal yang lain. Itulah gunanya yang namanya kita bersekutu di dalam Tuhan. Ingat, ibadah mengandung janji, ya. Puji nama Tuhan. Kita masuk saja dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mungkin sedikit saya mau bersaksi. Orang gak mau saksi hari ini, dia maunya besok katanya. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi buat anak-anak Torada Mero, Pan Elsyadai Syanturi, ya. Umurnya genap 16 tahun, ya. Bukan umur yang masih muda, ya, tapi sudah beranjak remaja, ya. Ketakutan kami sebagai orang tua ada, karena apalagi masa-masa sekarang, zaman sekarang, dunia akan semakin jahat. Oleh sebab itu, kami tetap didik anak-anak kami di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Mungkin kalau dilihat kami tenang-tenang aja gitu ya, baik-baik aja. Kalau di rumah mereka dicambuk, ya, dipukul. Karena kami tidak mau di saat kami menyampaikan firman, mereka pun tidak mau mendengar dan melakukan. Saya pun juga begitu. Saya juga diproses oleh Bapak Gembala juga keras. Dan karena kami tahu di saat Tuhan berikan tugas itu kepada kami, berarti kami harus tunduk dan mau diproses oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya bingung sebenarnya, Tuhan, saya tugas ini hari ini. Tadinya saya mau kasih bilang sama Bapak Gembala novel aja gitu kan. Tapi Bapak Gembala bilang enggak, novel tugasnya hari Sabtu. Oh iya, saya harus tunduk gitu. Terus saya bingung, Tuhan, saya mau melakukan apa? Tapi memang dalam hati saya sendiri, saya masih dalam pergumulan yang masih Tuhan proses. Tuhan berikan ayat ini kepada saya, dan ini Tuhan izinkan untuk disampaikan pada malam hari ini sehingga menjadi perenungan buat kita semua. Kita buka di Kolose 3 ayat 13. Saya tidak tahu kenapa Tuhan kasih ini lagi, karena saya tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Kolose 3 ayat 13 sudah dapat, ya? Kita baca dari ayat 13 sampai ayat 16. Kolose 3 ayat 13 sampai 16. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mau untuk berdiri semuanya. Kita baca sama-sama karena ini ayatnya pendek, ya. Oke, kita baca hitungan ketiga bersama-sama, ya. Kolose 3 ayat 13, 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang Tuhan kasih ini mungkin sering kita baca dan kita dapat dalam saat kita
baca renungan, lihat TikTok rohani, ataupun yang lain, ya. Ayat ini paling sering. Saya konsen di ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tema pada malam hari ini saya ambil judul mengampuni membuka pintu berkat buat kita. Dalam ayat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, di mana pada masa itu mungkin banyak hal yang dilihat oleh Rasul Paulus dalam berjemaat, dalam melayani ataupun hal lain. Ada hal yang membuat mereka mungkin masih dihadapkan dengan hal yang membuat mereka itu kenapa sih stuck aja gitu loh dalam pelayanan di saat itu. Jujur memang kalau bilang mengampuni gampang bacanya, ucapinya gampang ya. Tapi kalau melakukan secara pribadi saya juga susah ya. Untuk melakukan kata bilang maaf dong, walaupun bukan kita yang salah, tapi gengsinya tinggi, benar gak? Betul ya. Kami gembala juga sama, suami istri juga sering begitu. Tapi jujur lebih banyak bapak gembala yang mengalah ya. Dia tahu kalau enggak, nah, bisa berhadapan kiri dan kanan dong ya. Tempat tidur enggak bareng. Saya sudah siapin sofa ya biasanya. Tapi saya jujur itu enggak membuat saya lebih baik gitu loh. Yang selalu saya diingatkan oleh bapak gembala, kita ini sudah gembala loh, masih enggak bisa maaf-maafan. Hanya hal kecil kadang-kadang, cuman gara-gara hal ya, gara-gara dia bercanda, tapi saya lagi gak enak hati, lagi gak mood, mungkin lagi hari itu lagi PMS kayaknya. Padahal bercanda kita paling sering bercanda. Bapak ibu di sini tahu kalau bapak gembala ini lumayan yang humoris, ya. Di rumah juga sama, tapi kadang nggak lihat waktu. Saya kalau lagi lelah, ya. Tapi itulah yang membuat kita semakin berwarna gitu dalam rumah tangga, ya. Saya nggak usah jauh-jauh. Ego saya, pribadi saya secara pribadi diproses Tuhan dari Aurora, anak saya yang paling kecil. Bagaimana Tuhan proses saya untuk bisa belajar menerima setiap kata maaf dia. Kadang dia itu melakukan kesalahan yang berulang-ulang, tapi saya capek gitu loh, minta maaf terus. Tapi di balik semua itu, saya bersyukur kalau anak-anak kami dididik untuk bisa dengan mudahnya mengatakan maaf walaupun mengulang. Tapi kita tetap mengajarkan jangan pernah ulang kalau sudah salah. Proses yang Tuhan kasih bagi kami untuk mengampuni itu bukan hal yang kita lakukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi itu tiap hari. Ya, gak usah jauh-jauh, coba kita buka di Matius 18 ayat 21. Ada yang sudah dapat? Matius 18 ayat 21 sampai 22. Jelas dalam ayat ini seberapa banyak sih kita harus mengampuni? Ada yang sudah dapat? Ya, ayat saya coba baca. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara
datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Kalau dalam matematik berarti 70 kali 7 berapa kali? 490 kali. Dihitung dalam 1 tahun, kita hanya ada berapa? 365 hari. Berarti Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, tiap hari kita harus belajar mengampuni. Amin. Malah lebih dari sekali. Betul kan? 365 hari Tuhan kasih. Tapi Tuhan bilang 70 kali 7, 490 kali. Tapi jangan sampai kita bilang, jangan sampai maaf itu cuma jadi hanya di mulut saja, tapi tidak kita lakukan perubahan. Itu namanya zong. Ya. Gak ada perbaikan buat kita. Jadi Bapak Ibu di tempat ini, yuk jangan kita pertahankan ego kita masing-masing. Mau orang lihat apa kalau kita tidak mau mengampuni orang lain? Saya secara pribadi, kalau dibilang menangis beratap, memang Tuhan izinkan saya resign untuk saya menangis dan beratap. Sepertinya itu. Saya harus marah sama Tuhan, enggak. Tapi saya bersyukur pada Tuhan untuk setiap apa yang boleh kami hadapi, itu buat membentuk kami semakin dewasa dan semakin sabar. Karena apa? Judulnya jelas, mengampuni, membuka pintu berkat buat kita. Kita pernah ada dalam keegoisan kita. Suami istri, kami pun mengalami hal yang dimana kami melakukan kesalahan fatal, tapi kami tetap merasa kita yang benar. Apa yang kita dapat? Apapun yang menjadi doa kita, pergumulan kita, gak ada satupun yang Tuhan jawab. Boleh dicoba? Silakan. Kami udah mencoba. Benar? Capek, karena yang kita kerjakan gak ada hasilnya, sia-sia. Bapak Gembala termasuk orang yang paling mudah mengampuni. Kalau dulu saya benar-benar punya sifat yang keras karena mungkin saya anak pertama. Saya dididik orang tua juga keras, sehingga karakter saya juga keras. Dulu, bapak mama saya kalau bilang A, B, atau disuruh A dan B, gak pernah saya berani lihat mata bapak saya. Saya nurut. Jadi karena kalau salah, saya dididik keras, dipukul, disuruh harus begini, begitu. Itu yang sehingga jadi membuat saya tuh keras, gak bisa mengampuni. Jujur, memang saya juga dulu untuk mengampuni bapak saya berat. Beda kalau mama saya marah ya. Entah bagaimana mama saya marah, tapi saya masih mudah mengampuni. Proses itu yang harus saya rubah. Karena apa? Itu membuat sayanya yang rugi. Sayanya yang gak berkembang. Tapi kami bersyukur selalu diingatkan terus oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar dulu dari semasa kita remaja, pemuda, ya, sampai kita keluarga muda. Orang tua kami berdua benar-benar mendidik kami yang namanya ibadah itu jangan pernah dilewatkan. Boleh tanya sama adik saya di sini. Secara jasmani lelah, dimarahin, sakit hati, iya. Jadi kadang-kadang ini bapak sama mama kenapa sih? Tapi baru sadar saat ini yang mereka kerjakan buat kami adalah apa? Untuk
membuat karakter kita itu ini sudah ada dasarnya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita udah sering dengar mengampuni. Melakukannya belum tentu kita bisa kerjakan setiap hari. Betul nggak? Karena apa? Saya sadar karena waktu itu saya belum ada kasih. Kalau kita tidak ada kasih, gak akan pernah bisa kita mengampuni orang. Ditambah lagi, kalau kita tidak ada Roh Kudus, kita juga gak akan bisa dimampukan untuk melakukan hal ini. Bagaimana kita mau mengampuni? Kasih pun gak ada, Roh Kudusnya pun gak ada. Jangan sampai kita lupa Allah Bapa yang begitu besar, Dia Raja dan segala raja yang punya langit dan bumi. Dia mau mengutus anaknya turun ke bumi ini untuk apa? Mengampuni kita. Dibilang kecewa, Tuhan kecewa kita buatannya Dia yang Dia persiapkan begitu indah, tapi sering menyakiti hati Dia. Tapi Tuhan pernah nggak mengampuni? Mengampuni sampai Dia tahu bagaimana nih caranya ciptaanku ini nanti bisa masuk bersama-sama dengan aku di kerajaan surga. Saya sudah siapkan tempat begitu banyak. Kalau mereka masih terus berdosa, apa? Dia rela menyerahkan anaknya turun dan lahir di muka bumi ini serta mati bagi kita. Karena itu bukti nyata kasih Tuhan. Benar? Kasih. Jadi di balik semua itu ada kasih. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengampuni? Ingat, harus ada dasar, yaitu kasih dalam hidup kita. Buah roh sering kita baca, itu gak perlu saya sampaikan. Tapi biarlah buah roh itu kita bisa kerjakan agar orang lain yang di luar sana pun bisa melihat kita ini ternyata memang pengikut Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diperbaharui. Pengampunan dari Yesus ada syaratnya? Gak ada. Tapi di tetangga lain mereka harus berbuat, mereka harus berpuasa, mereka harus berbaik. Betul gak? Dan belum tentu mereka masuk surga. Kalau ditanya, yakin gak kamu masuk surga? Insya Allah. Berarti itu artinya mungkin. Karena yang bisa menyelamatkan kita itu hanya darah Kristus. Yang bisa mengampuni kita dari dosa adalah darah Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, mari kita lihat bukti nyata kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga kalaupun ada orang, perkataan orang yang menyakiti hati kita, memang sakit saat itu. Tapi sering kita dengar, ataupun dalam Alkitab pun tertulis, jangan kau pendam sampai matahari terbenam. Karena gak ada gunanya. Kalau dibilang untuk biarin aja lah Ibu Gembala, orang masalah-masalah saya sendiri, saya dosa kalau sebagai Ibu Gembala enggak menyampaikan hal ini. Di saat kita tidak bisa mengampuni, di situ pintu berkat itu akan tertutup. Percaya, karena kami pernah mengalami berdua. Dan kami tidak mau Bapak Ibu jemaat di tempat ini mengalami hal yang sama. Jangan. Hidup kita akan sia-sia. Kalau yang namanya benci akan takut, itu ibarat, kalau boleh saya ilustrasikan, seperti racun. Ya,
benci, akar pahit, sakit hati, itu seperti racun. Racun itu dengan ego dan gengsinya kita minum. Yang sakit siapa? Kitanya. Yang cepat mati siapa? Ya kitanya juga. Di saat akal pahit itu terus menggerogoti, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh, dan kita juga nggak akan menerima berkat itu. Benar deh. Dan di saat saya terus-terusan dulu nggak pernah mau dengan mudahnya, ya udah Pak, ampuni aku ya, maaf ya. Oh saya paling gengsi dulu. Bisa seminggu saya nggak ajak ngomong Bapak Gembala. Tapi Bapak Gembala udah melakukan segala hal untuk dia buat saya ketawa. Tanya anak saya Alexandra, dia paling tahu sifat saya. Tora paling sering, udah lah maafin ke maafin. Maaf mulu, gitu lagi. Tapi itu membuat saya sendiri jadi nggak ada berkat. Berkat apa? Damai sejahtera yang pastinya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah materi. Saya ini jadi nggak pernah damai. Bawaannya kalau ngelihat orang, nggak usah orang yang nyakitin saya deh. Anak saya juga kalau salah dikit ngomong udah bilang, udah kepengen apaan sih? Ribut banget sih. Jadi semua yang kita kena dampak. Damai sejahteranya itu hilang, benar nggak? Rugi. Contoh, itu satu damai sejahtera. Yang kedua, berkat. Berkat apa? Misalnya kami keluarga Gembala mengundang pelayan-pelayan Tuhan. Karena ada A nggak suka sama yang B, saya nggak mau ikut makan. Ruginya siapa? Kami mah nggak rugi. Yang dia musuhnya mah untung. Dia juga kupel, ya kan? Dia juga cuek. Yang rugi siapa? Kita sendiri yang mempertahankan ego itu. Kita udah foto-foto, udah bisa ketawa-ketawa. Rugi. Yang kedua, misalnya kita mau ke titik A, tapi karena papasan sama orang yang kita nggak suka, muter, malah nyasar. Jujur saya pernah sama Bapak Gembala, saya nggak mau lewat situ Pak Gembala. Tolong jangan lewat situ. Karena nggak belum ada tugasnya. Kamu sih yang nyuruh ini. Saya nggak tahu ini kemana. Balik pun saya nggak tahu mau kemana. Karena dia ngikutin istri. Ya emang istri sih Bapak Gembala ini ya. Tapi akhirnya sesat jadinya. Jadi itu yang membuat saya bilang Tuhan ajar saya untuk terus bisa belajar mengampuni. Karena saya tidak mau menutup berkat khususnya buat saya dan keluarga saya. Jadi siapa di sini yang menerima berkat daripada Tuhan? Angkat tangan. Haleluya. Paling cepat ya. Lakukan untuk mengampuni setiap orang yang sudah melukai. Walaupun bukan kita yang salah. Lebih dahulu lah kita belajar untuk mengampuni. Karena nggak pernah ada ruginya. Karena dasar Tuhan untuk mengampuni pun nggak pakai syarat. Ngapain kita bersyarat? Berkat yang terbesar di saat kita mau mengampuni orang lain, Tuhan juga pasti akan mengampuni. Amin. Dalam Alkitab jelas katakan di saat kita tidak bisa mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Aduh, dengan hidup kita nggak usah, nggak ada artinya lah menurut saya. Lakukanlah segala sesuatunya itu dengan kasih, dan kita terus taruh Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena itu akan membuat kita rugi. Apa? Jelas dalam firman Tuhan di sini. Damai sejahtera itu akan hilang, dan kita tidak mau damai sejahtera itu hilang. Ya, terlalu banyak efeknya kalau kita tidak mengampuni.
sakit iya, stres iya, mental juga terganggu. Apalagi berkat itu nggak usah ditanya, nggak akan ada. Itu saja renungan pada malam hari ini. Memang keras, tapi buat saya juga keras. Tadi pagi saya meraung-raung, Tuhan ampuni saya. Banyak hal yang belum bisa saya kerjakan. Tapi jangan sampai hal yang paling dasar pun saya tidak bisa kerjakan. Saya minta ampun. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua.